Ahli pidana perbankan yang dihadirkan terdakwa dalam keterangan mengatakan, pidana adalah rangkaian peraturan yang mengatur larangan dengan ancaman pidana. Dikatakan tindak pidana yaitu, ketika perbuatan seseorang melawan hukum. Terkait beberapa pasal mensyaratkan perbuatan itu bisa menimbulkan kerugian, tetapi ketika kita bicara bunga itu konsep hukum perdata. Menanggapi pertanyaan penasehat hukum terdakwa, ahli mengatakan, tatkala tidak membayar hutang dan dijerat pidana ada konsep utang piutang bukan tindak pidana melainkan keperdataan. Keterangan ahli tersebut, direaksi oleh jaksa penuntut umum, dengan menekankan apa yang dimaksud dengan surat berharga komersial. Ditanggapi dingin oleh ahli yakni, tidak dalam kapasitasnya. Begitu juga jaksa meminta keterangan ahli terkait, promissory note dan deposito. Lagi-lagi ahli menyatakan bukan dalam kapasitasnya. Jaksa memaparkan, ketika promissory note dan deposito diterbitkan oleh non-perbankan sesuai perintah Dirut Bank Indonesia bagaimana tata caranya. Lagi-lagi ahli mengatakan secara teknis saya tidak bisa menjawab, cetus ahli. Jaksa menerangkan kembali keterangan yang sempat disampaikan ahli terkait, tindak pidana jeratan pasal 378 yakni, unsurnya ketika sampaikan informasi tidak pada sebenarnya. Dalam ilustrasi bila mana badan non-perbankan menawarkan promissory note terhadap calon investasi namun, yang disampaikan deposito apakah ini termasuk rangkaian kebohongan? Ahli menanggapi, berupa, ketika ada kesepakatan dan kesepakatan itu sah maka entitas itu apa, konsep itu apa? Nah, sekarang ya, harus dibuktikan dokumen itu seperti apa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Begini yang mulia, izin tidak menjawab karena kontennya hukum dagang dan saya pidana. Jadi itu kalau kita menyinggung perbankan ini cepat tadi. Ya, tapi kalau tidak salah tadi ada coba pertanyaannya. Kayaknya tidak jelaskan apa di surat berharga komersial ya. Surat berharga komersial. Ya, itu apa yang dimaksud surat berharga komersial? Bisa menjawab? Kalau memang bukan artinya karena bukan kalian saya terkait perbankan itu kan kaitannya dengan ketentuan pidana, misalnya tanpa izin menerbitkan ini. Karena itu ada rentetannya, tapi kalau ahli tidak menjawab, kami ubah pertanyaan. Baik, saudara ahli, tadi ahli sudah panjang lebar ditanya oleh penasihat hukum apa itu MTN, apa itu PN. Cuma tadi yang belum disinggung tentang deposito. Nah, boleh ahli jelaskan apa itu deposito? Begini, ya. Saya memang yang menjawab penuntut umum dikaitkan dengan keahliannya ya, boleh? Ya. Jadi jangan pengertian. Nanti ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya ya. Iya, tapi dikaitkan dengan pidananya. Kalau ditanya pengertian seperti itu ya bukan ahlinya. Tapi ini di perbankan kan ada yang kenal istilah-istilah ini yang mulia. Ya, kalau itu silahkan deposito apa, baru tanyakan. Ya, setelah itu ada lanjutannya. Ya, saudara sebutkan dulu deposito apa, baru ditanyakan pidananya. Baik, saudara ahli. Sesuai dari pertanyaan dari penasihat hukum ya, ada MTN, ada PN, ada deposito. Nah, apakah karakteristik dari ketiga ini sama atau kita samakan, saudara ahli? jadi begini yang mulia, sejauh sudah saya sampaikan konsep PN, MTN dan deposito. Saya hanya membahas, saya bandingkan tadi sudah ketika pertanyaan sudah dijelaskan tentang oleh penasihat hukum. Jadi saya tidak bisa jadi tidak memahami konsep apa itu yang ada di dalam hukum dagang atau keperdataan PN itu apa. Tetapi konsepnya, kalau konsepnya ini dan ada dasar hukumnya, maka kalau ditarik ke pasal 372, 378 Undang-Undang Perbankan segini, di Undang-Undang Perbankan ada simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan lain-lain. Itu kan bentuk-bentuk produk jasa perbankan di dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, ketika orang mengeluarkan itu
kemudian tanpa izin, sebagaimana pasal 46 ketentuan pidana itu yang dipidana. Tentu saja yang saya pahami adalah basic-basic itu, ya. Tetapi ketika saya harus menjelaskan konsep itu apa, perbedaan konsep PN, MTN dengan simpanan di dalam perbankan, tentu saya tidak dalam kapasitasnya menyampaikan. Tetapi kalau dikaitkan itu, ketika konsep itu misalnya PN, MTN itu ada diatur di dalam KUHD misalnya, diatur di dalam KUHD, nah jelas berarti kalau diatur di dalam undang-undang berarti memang perbuatan hukum itu sah, gitu ya. Nah, begitu. Baik Pak. Nah, ya baik saudara ahli. Nah, dalam penerbitan MTN, PN, dan deposito yang diterbitkan oleh Badan Hukum Non Perbankan sesuai dengan peraturan para anggota Direksi Gubernur Bank Indonesia, bagaimana tata caranya, saudara? Ini sangat teknis terkait itu, saya tidak bisa menjawab. Baik, tidak bisa menjawab. Nah, baik. Di dalam suatu produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, tadi saudara tidak mau menjawab perbedaan antara MTN, PN, dan deposito. Tidak mau menjawab karena bukan bidangnya. Baik. Apakah untuk memasarkan suatu produk, dalam hal ini PN atau MTN, oleh suatu badan hukum non perbankan, boleh nggak waktu memasarkan supaya nasabah tertarik dia menggunakan bahasa deposito? Karena dalam artian deposito ini, kalau kami membaca peraturan Bank Indonesia nomor 19 PBI 2017, itu adalah dipersamakan, sama-sama menggunakan tenggang waktu, sama-sama ada keuntungannya, dan sama-sama ada yang surat berharga yang diterbitkan. Karena PN, MTN juga termasuk dengan surat berharga. Nah, pertanyaan kami dengan berkaitan dengan pasal 378 tadi yang kami jelaskan, sesuatu yang bisa dipidana sesuai dengan pasal 378 kalau tidak salah tadi kami catat, apa yang diinformasikan itu tidak sesuai dengan senyatanya. Nah, dalam konteks perkara ini, badan hukum atau terdakwa dalam hal ini memasarkan produknya MTN atau ilustrasi. Siap, baik yang mulia. MTN atau TN, tapi yang disampaikan oleh kepada nasabah adalah bentuknya deposito sehingga tertarik. Nah, apakah ini sudah memasuki dengan rangkaian palsu atau kata-kata bohong menurut pendapat ahli? Oke, terima kasih. Jaksa izin yang mulia sejawab. Jadi konsep dari pasal 378 adalah memudaratan korban, sehingga sekarang ketika ada kesepakatan dan kesepakatan itu tunduk pada hukum yang lain dan sah, gitu ya. Nah, entitas itu apa? Konsep itu apa? Nah, sekarang ya harus dibuktikan ketika dokumen yang ditandatangani para pihak itu apa? Dokumen yang ditandatangani para, kalau dokumen yang ditandatangani adalah konsep hukum PN atau MTN, ya, yang tunduk pada bidang hukum lain, otomatis ya. Nah, gimana Pak kalau ketika menawarkan proses ini kan bertahap, ada prosesnya, ada tanda tangan kesepakatan, gitu kan? Jadi dibuktikan misalnya saya, oh ya saya ambil itu, saya baca, oh, ini bukan buku tabungan, ini bukan itu. Nah, tetapi kalau ditanya Pak Jaksa adalah ketika menawarkan, artinya adalah aspek fakta, tetapi ketika apakah dokumen hukum yang diterima para pihak itu sesuai dengan konsep PN atau tidak, gitu ya. Jadi kalau sudah konsepnya PN atau MTN, maka ya harus tunduk pada hukum, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang dimusnahkan. Karena apa? Konsep ini kan konsep yang sangat tidak lazim, artinya lazim, tidak lazim, gitu ya. Hanya bisnis tertentu yang paham ini. Jadi itulah, jadi itu kan membuktikan mensrea, artinya, oh ini Anda mau produk ini loh, habis itu pas janjian
perjanjian itu jelas ada hak dan kewajibannya. Itu Pak Jaksa yang kami lanjutkan saudara Anggi berkaitan dengan penerbitan sertifikat MTN. Karena prosedurnya begitu disampaikan kepada nasabah, misal saya selaku marketing dari suatu perusahaan, saya akan menyampaikan kepada nasabah saya karena saya ada suatu perjanjian. Apabila saya mendapatkan member, saya juga akan mendapatkan keuntungan atau fee. Jadi apa yang disampaikan di dalam pertemuan antara suatu perkumpulan anggaplah PTA yang sudah berbadan hukum, saya selaku marketing menyampaikan bahwasanya ini adalah bentuknya deposito. Prosedur penerbitannya, member yang saya sampaikan, saya akan menjanjikan keuntungan sekian, tenornya sekian, dan ini flat, uangnya dijamin aman, tidak akan ada masalah. Kemudian setelah uang ditransferkan, nah di sini masalahnya, sertifikat MTN-nya tidak di hari yang sama datangnya. Barangkali tadi kami bisa menangkap ahli menyampaikan apabila contoh suatu kontrak, ini loh kontraknya, ini uangmu tanda tangani sah dan sama-sama membaca. Namun dalam permasalahan ini adalah begitu uang disetorkan kepada rekening yang ditunjuk oleh marketing ke suatu perusahaan, kemudian sertifikatnya datang 1 minggu kemudian. Sertifikat MTN dan PN-nya datangnya 7 hari kerja kemudian. Nah, apakah ini masuk dengan mensrea kata-kata bohong atau rangkaian palsu tadi, saudara ahli? Mohon pencerahannya. Ketika identitasnya jelas, perbuatannya juga jelas maksud konsep hukum, ya, maka Indonesia bukan menunjukkan mensrea menggerakkan. Karena artinya itu kan terkait fakta ya. Saya hanya ya dari aspek hukumnya saja. Jadi mensrea itu sejak awal bahwa perusahaannya tidak ada. Bisa jadi ya perusahaan biasa saja atau berarti dia tidak mempunyai badan hukum apapun. Kemudian menyebutkan ini baru merupakan rangkaian kebohongan. Tapi kalau belakangan menurut saya tidak bisa disebutkan itu. Kenapa? Ya kalau kita ngurus sesuatu itu biasanya sertifikat belakangan. Ijazah saya belakangan. Maksud saya begitu. Jadi yang secara absolut dikatakan menggerakkan adalah sejak awal paket. Saya dari PTI, padahal ternyata bukan. Ternyata PTI itu tidak bergerak di bidang konsultasi minister karena tidak begitu. Nah, kemudian ya dia buat perjanjian aja sebenarnya. Ternyata kaidah-kaidah menurut kawannya tidak dipenuhi. Nah, itu tidak usia. Tetapi ketika 1 minggu atau bahkan 1 bulan pun dokumennya baru datang, bukan ya sepanjang nanti kan isinya juga sama seperti yang disampaikan itu Pak Jaksa yang bisa saja. Kalau isinya yang sama nggak ada masalah ya. Tapi yang bermasalah kalau isinya berbeda dengan apa yang disampaikan. Baik. Satu lagi berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan itu benar adanya. Contoh tadi ahli bilang memang dia spesialis, taruhlah dia konsultan bangunan dan memang dia ahli bangunan. Bagaimana halnya suatu produk yang akan dia terbitkan? Nah, ini bersentuhan dengan instansi pemerintah. Contoh, dia untuk menerbitkan MTN atau PN, dia harus mempunyai izin dari BI. Nah, kalau ini dia tidak punya, kemudian tetap memaksakan untuk memasarkan sehingga para member atau nasabah tergerak untuk ikut dalam perkumpulan tersebut. Nah, apakah ini bagian dari 378? Ya, jadi saya katakan mungkin ini sangat teknis, perizinan yang jelas. Kalau perbankan perizinan jelas saja diizinkan di BPI, termasuk juga apakah masuk di dalam pasar modal atau pesajian atau apa yang lain. Sekarang ketika ada salah satu perizinan, apakah perizinan ini terkait dengan bentuk perlindungan hukum, ya, bentuk perlindungan hukum. Tapi kalau bentuk perlindungan hukum, misalnya ada kewajiban pemerintah, kewajiban perusahaan itu terhadap pemerintah. Contoh saya katakan ini, apakah itu di mana ketika orang itu tidak mendaftarkan di fidusian? Ya tidak. Apakah itu uang? Juga tidak. Itu kewajiban yang pemberi fidusian dan kewajiban penerima fidusian. Itu selesai saja. Baik ya, lanjut ya ahli ya. Ahli kan di bidang pidana ya, yang sudah mengetahui terkait dengan proses hukum pidana sampai pada peristiwa dengan konklusinya adalah pertanggungjawaban. Betul ahli ya. Ahli tadi sampaikan bahwa
sebuah peristiwa yang dapat dipidana harusnya memenuhi unsur-unsur pidana, yang mana esensial adalah sebuah kesalahan yang diawali oleh seseorang. Nah, ketika perbuatan yang diinginkan oleh seseorang untuk menggerakkan orang, untuk mempengaruhi orang, agar orang itu bisa menyerahkan sesuatu kepadanya, dengan adanya tipu muslihat rangkaian kebohongan yang kemudian akhirnya mempengaruhi orang itu menyerahkan sesuatu kepadanya, itulah yang dapat dipidana menurut ahli seperti itu. Betul. Aku ingin melanjutkan dari pertanyaan teman. Saat ketika ada satu perusahaan non perbankan yang ingin menjualkan produk kepada nasabah, dan kemudian produk ini menurut undang-undang, entah undang-undang perbankan atau undang-undang lain, harus mempunyai izin dan legalitas dari perusahaan, apakah itu dari perbankan atau dari yang lain. Ketika izin itu tidak dimiliki, lalu kemudian perusahaan telah menjualkan produk itu kepada orang lain, apakah ini adalah termasuk dari sebuah rangkaian kebohongan atau daya tipu muslihat sehingga orang itu akan menyerahkan sesuatu kepadanya? Oke, terima kasih izin yang mulia jaksa penasihat hukum. Jadi begini, dikatakan tindak pidana itu kan ada perbuatan dilarang. Betul. Jadi orang misalnya melakukan perbuatan ini cocok lagi. Cocok ini harus cocok betul. Memang kedua pasal, terutama 37 dan 378 itu pasal yang sangat tradisional yang dibuat tahun 1900. Ya. Tentu kalau kita dimatchingkan dengan perbuatan yang tadi kita diskusikan, bisa tidak masuk. Ketika ditanya, kalau tidak punya izin, tadi Pak Jaksa menyatakan di dalam undang-undang perdagangan, konsepnya ini apakah konsep perbuatan seseorang atau badan hukum yang memang menjalankan usaha atau tindak pidana tidak perbankan. Nah, kalau misalnya dia oke melawan hukum, pasal 76. Kalau dikaitkan dengan pasal 378, ketika memang dia klaim dengan mudah digunakan, tadi disampaikan jaksa, tapi misalnya orang ini karena sulit menjangkau ini, dia mengaku sebagai kontraktor, padahal dia sejatinya memang betul tukang yang bisa membangun itu, tapi tidak punya belum pernah pengalaman secara besar, pengalaman pintar. Kemudian dia menyampaikan, bisa jadi dia tidak tahu mengajukan proposal kepada saya membangun 4 lantai, perlu lift. Oh ya Pak, saya bisa. Nah, ini kan nggak tahu, sebut aja di dalam proposalnya biar cantik PT atau CV Jaya Maju. Ada tidak kena itu. Alamatnya adalah di alamat siap. Anda cukup memberikan pendapat saja terkait dengan pertanyaan. Saya pikir apa yang tadi sampaikan ini bukan ruang untuk menjelaskan yang tidak termasuk dengan pokok perkara. Yang saya ingin membutuhkan jawaban dari ahli, apakah dengan ketidak izin dari sebuah legalitas kemudian tetap dipasarkan oleh orang-orang yang mempunyai mensrea sehingga dia bisa dapat nasabah dengan menanamkan berbagai macam investasi di, apakah ini termasuk dalam rangkaian kebohongan atau daya tipu muslihat? Ya, mohon izin saya tadi belum sama maaf. Jadi saya singkat saja. Ketika legalitas itu diakui di bidang hukum tertentu, yaitu cukup, akhirnya tidak bisa disebut sebagai kebohongan. Akhirnya ditarik di dalam undang-undang perdagangan. Jadi ketika satu perbuatan itu diakui dan ada dasar hukum dari kaidah hukum tertentu, maka tidak bisa itu disanggah sebagai kebohongan. Misal ditarik dulu itu, perdebatannya itu simpanan itu berupa apa? Saya kira itu Pak Jaksa. Jika tidak mempunyai legalitas, yang tadi aku sampaikan, jika memang punya izin dari legalitas, punya legalitas dari perusahaan tersebut, yang kemudian itu tak bisa diminta pertanggungjawaban. Jika tidak mempunyai izin, bagaimana pendapat? Ketika tidak ada izin legalitas apapun, itu tipu muslihat. Tapi ketika legalitasnya diatur oleh rezim hukum tertentu, maka tidak bisa ditarik ke rezim hukum lainnya. Nanti
isu hukumnya ada di tengah ini. Misalnya ketika produk hukumnya itu itu diatur di dalam KUHD atau KUPW kan, itu diakui, kemudian loh, itu harus tunduk pada ini. Nah, inilah yang mungkin yang secara teknis saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi makna legalitas itu apakah perbuatan itu ada rezim hukum tertentu yang mengatur. Nah, kita paham rezim hukum di Indonesia kan banyak juga ya. Kalau ini tidak penting, itu pada saya yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau memang tidak ada dikata sama sekali itu baik. Saya akan coba memberikan sebuah ilustrasi ya. Ada perusahaan non perbankan yang bergerak dalam jasa keuangan juga seperti itu. Kemudian dia menawarkan satu produk yang semacam promissory note. Promissory note ini sebetulnya menurut undang-undang harus ada izin dari otoritas jasa keuangan. Kemudian dia tidak mendapat izin dari otoritas jasa keuangan maupun dari perbankan atau dari BI. Namun perusahaan non perbankan ini dia tetap akan menjualkan produk itu kepada para nasabah dengan memberikan bunga yang begitu besar, sehingga nasabah bergerak untuk bisa menginvestasi atau menanamkan modal atau semacam memberikan sebuah perusahaan memberikan kepada nasabah bahwa ini adalah sejenis surat berharga yang sejenis promissory note ini. Menurut ahli atau menurut pendapat ahli, apakah dengan rangkaian memberikan kepada nasabah bahwa ini adalah perusahaan yang mempunyai legalitas, mendapat izin dari OJK yang kemudian tergerak, apakah ini bisa dikatakan sebagai penipuan? Terima kasih. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika ada produk tertentu kemudian diakui oleh bidang hukum tertentu, maka itu adalah legal. Terkait teknis akan diatur dari undang. Misalnya terkait itu memang jasa perbankan yang berbapak, ketika memang tanpa izin itu ada ketentuan pidana, maka itu juga termasuk di dalam melanggar hukum pidana. Baik, ahli tadi sampaikan bahwa di awal-awal pada saatnya ahli sampaikan bahwa ahli kan di bidang perbankan juga ya. Oke, dia banyak juga memberikan pendapat di persidangan terkait dengan perbankan. Ahli juga tadi sudah memberikan penjelasan sedikit terkait dengan obligasi dan surat berharga. Betul tadi ahli ya? Betul. Pertanyaan saya begini, promissory note ini apakah bisa dikategorikan atau dikarakteristikan seperti surat berharga? Jadi ini saya di bidang pidana, tentu secara teknis itu tidak bisa menjawab cek. Memang saya tidak mengajar hukum pidana perbankan terkait dengan bagaimana kebijakan hukum pidana di dalam undang-undang perbankan. Jadi perumusan normalnya bagaimana, rumusan deliknya apa. Mungkin kalau secara teknis konsep mengenai simpanan surat berharga tentu saya tidak bisa menjelaskan banyak lebar. Iya, tapi di awal-awal pada saat pertanyaan dari saudara penasihat hukum, saudara ahli memberikan pendapat terkait dengan obligasi, memberikan penjelasan, memberikan terkait dengan esensial unsur-unsur di dalam pasal 46 terkait dengan perbankan yang menyinggung sedikit juga terkait dengan obligasi. Makanya kami ingin mau memperpanjang pertanyaan bahwa apakah promissory note ini bisa dikategorikan sebagai surat berharga? Bisa jawab. Ya. Seharusnya kalau pada ahli tadi tidak menjelaskan terkait dengan perbankan, harusnya ahli bisa membatasi diri untuk tidak memberikan pendapat terkait dengan perbankan. Mungkin ini tadi mungkin lebih diperjelas lagi, karena dari kami kuasa hukum daripada terdakwa tidak ada pertanyaan mengenai konsep-konsep itu. Kita memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai salah pendapat di sini. Iya betul yang mulia. Betul, memang tidak ada pertanyaan dari penasihat hukum mengarah ke sana. Tetapi pendapat dari ahli tidak memperinci dia sebagai ahli pidana murni. Namun dia memberikan penjelasan di luar ahli pidana, ada sedikit tergores dari hukum perbankan, sehingga dia mencoba menjelaskan apa itu deposit, bagaimana surat berharga. Tidak pernah ada penjelasan itu ya. Dan kita kuasa hukum memberikan ilustrasi terlebih dahulu.
konsep kita jelaskan terlebih dahulu. Hanya perbuatannya yang kita pertanyakan. Jadi jangan sampai salah persepsi di sini, seolah-olah kita tanya dijawab, tapi kalau jadi guru tanya tidak dijawab. Ya, tadi memang menjelaskan seperti itu sudah. Jadi tadi kan sudah dijelaskan PN sudah disebutkan surat berharga. Nah, saya jelaskan bahwa ketika itu konsep hukum selain hukum pidana misalnya BB atau RK dan itu ada dasar hukumnya, maka tentu saja saya kaitkan dengan 72 78. Jadi tadi saya tidak pernah menjelaskan obligasi itu apa. Kalau secara hukum surat berharga, siapapun tahu kalau misalnya dokumen-dokumen yang berimplikasi dengan keuangan itu surat berharga. Tapi seingat saya tadi saya tidak menjelaskan deposito itu apa, obligasi itu apa. Seingat saya penasihat hukum sejak awal sudah menunjukkan ini ada konsep ini. Kalau itu menurut ahli sebelumnya begini. Kemudian saya timpali. Memang di secara umum bahwa ketika kebijakan saya dikaitkan dengan 372, 378 pasal 4 itu adalah apakah ada kebohongan, apakah yang disebut PN itu ada dasar hukumnya, tetapi tadi penasihat hukum semacam ini berdasarkan ahli sebelumnya. Jadi itu izinnya. Ya, mohon maaf kalau saya. Ya baik, saya ada pertanyaan dari ahli ya. Terkait dengan pembuktian unsur pidana, seseorang dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dengan semua unsur-unsur delik di dalam pasal tersebut, baik 372, 378, 46 atau undang-undang terkait lainnya. Nah, ketika rangkaian peristiwa tersebut yang kemudian akhirnya dibuktikan dengan fakta-fakta perbuatan material yang dilakukan oleh seseorang yang memang diduga melakukan tindak pidana, bila mana unsur-unsur dan bila mana fakta-fakta tersebut kemudian terdukung dengan unsur-unsur, menurut ahli dapat dipidana atau tidak? Kalau terbukti unsur-unsur pidana, ya semua kalau terbukti unsur-unsurnya itu dapat dipidana. Baik, cukup ya Bu ya. Masih ada Bu? Nanti dimasukkan dalam pembelaannya. Ya. Termasuk juga ini dari penuntutnya. Saya kira begitu karena hari tidak perlu ditambahkan. Kemana? Ya, cukup ya, silakan duduk. Ya, sesuai dengan rencana sebelumnya kita akan periksa pertama, tapi kita break dulu untuk sholat sama isoma ya. Kira-kira 30 menit, setengah jam ya, sampai jam 1 ya, sampai jam 1 tentang unsur pasal 372, 378 dan undang-undang perbankan. Menurut ahli, pasal 378 itu bisa terbukti apabila apa yang disampaikan di awal dan itu tidak akan bisa diwujudkan oleh tersangka. Itu bisa. Tapi untuk pasal perbankan, ahli bilang tadi dia tidak punya kompetensi untuk itu. Itu keterangan ahli. Itu artinya permasalahan ini murni bisa dipidana ya? Bisa dipidana.